Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswa yang saya banggakan? Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini kita bisa berdiskusi kembali ya, walaupun tidak tatap muka. Tapi hari ini kita akan coba berdiskusi terkait dengan materi yang berbasis evaluasi ya, di mana hari ini kita akan membahas terkait dengan instrumen penilaian dalam pembelajaran pendidikan jasmani gitu ya. Teman-teman mahasiswa, di sini kita akan melihat bagaimana capaian pembelajaran dan bahan kajian. Jadi bahan kajian yang akan kita kaji, kemudian capaian pembelajaran juga kita harus tahu apa ya dalam materi di pertemuan kali ini, yaitu terkait dengan capaian pembelajarannya mahasiswa mampu memahami jenis-jenis instrumen penilaian dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Tentunya di sini ada dua bahan kajian yang akan kita kaji. Yang pertama terkait dengan klasifikasi tes dalam konteks olahraga. Kemudian yang kedua terkait dengan instrumen penilaian kebugaran jasmani. Gitu ya. Oke, ya saya pikir materi terkait dengan tes gitu, apa itu tes, kemudian apa itu tujuan melaksanakan tes gitu ya. Kemudian apa itu pengukuran, manfaat pengukuran, saya pikir sudah dijelaskan di beberapa pertemuan minggu kemarin gitu ya, termasuk hakikat evaluasi, peranan evaluasi, sampai dengan fungsi-fungsi evaluasi yang memang sangat kita andalkan gitu ya dalam proses pembelajaran, termasuk rangkaian kegiatan di mana tes, pengukuran dan evaluasi di sini merupakan bagian yang tidak terpisah gitu dan harus kita laksanakan dalam proses belajar mengajar gitu ya. Nah, untuk kali ini kita akan coba membahas terkait dengan apa-apa saja sih yang ada di dalam tes konteksnya untuk olahraga. Kalau kita lihat di dalam bukunya Morrow ya, itu Morrow pada tahun 2005 itu menyusun kembali terkait dengan buku measurement dan evaluasi gitu ya, pengukuran dan evaluasi. Klasifikasi tes dalam olahraga itu dibagi ke dalam dua. Yang pertama ada yang disebut dengan tes objektif dan ada yang disebut dengan tes subjektif gitu ya. Nah, di mana tes objektif di sini nanti ada lagi beberapa sub-sub tes. Di antaranya yang pertama adalah akurasi based skill test gitu ya. Ada yang disebut dengan repetitive performance test gitu. Ada lagi yang disebut dengan total body movement test gitu ya. Ada lagi yang disebut dengan distance or forward performance test gitu ya. Nah, keempat ini saya pikir teman-teman mahasiswa sudah tahu pada konsep tataran definisi operasional gitu ya. Namun secara konsep mungkin kita perlu kaji juga apa sih itu akurasi based skill test, apa itu repetitive performance test, apa itu total body movement test, dan apa itu distance or forward performance test gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat akurasi based skill test ini merupakan tes yang mengukur keterampilan atlet atau siswa pada penilaian hasil akurasi atau ketepatan terhadap sasaran yang telah ditentukan. Jadi tes ini berdistribusi atau tes ini berbasis pada bagaimana teman-teman nanti itu melihat ketepatan atau produk akhir si peserta tes gitu ya. Misalkan tes shooting gitu ya, kemudian tes memanah gitu ya, kemudian tes melempar dan seterusnya. Yang paling penting kata kuncinya itu adalah di akurasi ketepatan hasil tes itu sendiri gitu ya. Itulah yang disebut dengan akurasi based skill test. Kemudian yang kedua ada juga yang disebut dengan repetitive performance test gitu ya. Kalau kita lihat dari kajian konsepnya, repetitive performance test ini kan repetitif ada seolah-olah pengulangan gitu ya. Ya, makanya di sini dikatakan sebagai tes kinerja yang dilakukan secara repetitif atau adanya pengulangan yang berkesinambungan dari suatu keterampilan untuk jangka waktu tertentu gitu ya. Ada pengulangan, misalkan tes push up 30 menit. Berapa sih kuatnya siswa itu dalam 30 menit itu melakukan push up. Terus tes keterampilan
lempar tangkap bola. Dalam 1 menit dia melempar berapa kali, itu akan menjadi catatan hasil pengukurannya. Itulah yang disebut dengan tes repetitive performance test gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan total body movement test gitu ya. Jadi total body movement test ini salah satu tes untuk mengukur kemampuan seseorang dalam hal kecepatan tubuh ketika melakukan gerakan-gerakan yang kompleks gitu ya. Kemudian melewati beberapa rintangan yang terdapat dalam prosedur tes, baik pada gerak lokomotor, non-lokomotor maupun manipulatif. Nah, tes ini memang unik ya teman-teman. Kenapa unik? Karena tes ini memerlukan kelincahan gitu ya, kekuatan, kemudian keseimbangan yang disatukan dalam satu gerakan eksplosif gitu ya. Jadi ketika teman-teman nanti salah satu jenis tesnya itu adalah misalkan jig-jag run gitu ya, kemudian shoulder run dan seterusnya gitu ya. Saya pikir kalau teman-teman yang dari atlet ini ya pernah mengalami tes-tes seperti ini gitu ya, yaitu dari sisi total body movement. Dan yang terakhir gitu ya, ini adalah yang disebut dengan distance or performance test gitu ya. Jadi tes yang bertujuan untuk menilai kemampuan atlet dalam memproyeksikan objek untuk perpindahan semaksimal mungkin, seperti melempar, kemudian untuk mengetes kekuatan tangan dan seterusnya. Artinya ini yang akan diukur adalah seberapa jauh hasil lemparannya, makanya disebut dengan distance or performance test. Berapa jauh hasil lemparannya, berapa jauh hasil pukulannya dan seterusnya gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan klasifikasi tes. Jadi ada yang disebut dengan objektif tes dan ada yang disebut dengan subjektif rating test gitu ya. Oke. Saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait dengan klasifikasi tes dalam konteks olahraga. Mungkin kita akan lihat dulu beberapa video-video ya teman-teman, bagaimana video terkait dengan kelincahan, video terkait dengan daya tahan dan seterusnya, sehingga nanti minggu depan gitu atau di pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kebugaran jasmani. Tentunya dimensi apa saja yang ada di kebugaran jasmani, sehingga teman-teman tahu ini loh yang harus dites di dalam kebugaran jasmani, sehingga nanti bisa mengklasifikasi kalau ini masuk ke subjective rating test atau masuk ke objective rating test gitu ya. Mari kita tonton dulu video-video, contoh-contoh videonya terkait dengan jenis-jenis tes gitu ya. Terima kasih.
Baik, teman-teman mahasiswa, tadi kalian sudah melihat beberapa jenis tes ya yang barusan ditampilkan. Silahkan Anda lakukan sebuah analisis terkait dengan beberapa contoh video yang barusan ditampilkan terkait dengan jenis-jenis tersebut gitu ya. Jadi Anda bisa mengklasifikasikan tes-tes yang tadi Anda lihat di video ke dalam klasifikasi tes ya, seperti repetitif gitu ya, mana saja, distance, kemudian body movement dan akurasi gitu ya. Jadi silahkan Anda menganalisis, selamat menganalisis dan selamat mengerjakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.